Inilah kisah tentang bagaimana seorang Sahroni menginjakan kakinya di sebuah jalan yang hanya menjanjikan kenikmatan fana. Bagaimana jika jalan menuju kekuasaan dibangun di atas fondasi pengkhianatan dan kebohongan? Kisah ini dimulai di sebuah pelabuhan yang penuh debu dan keringat, di mana seorang pria berjuang untuk bertahan hidup, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak berujung. Namun, takdir menawarkan sebuah pintu keluar yang tidak biasa. Sebuah tawaran dari seorang jenderal militer yang berkuasa. Ikuti setiap jejak langkahnya, dari seorang sopir menjadi menantu, dari seorang menantu menjadi seorang pewaris, dan dari seorang pewaris menjadi seorang pengkhianat. Siapkan hati kalian karena ini bukan kisah biasa, melainkan sebuah pengingat bahwa kekayaan dan kekuasaan seringkali datang dengan harga yang sangat mahal, bahkan harus mengorbankan nurani dan orang-orang terdekat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang penuh intrik dan ujian. Sebuah perjalanan yang akan mempertanyakan arti dari kesuksesan yang sebenarnya, dan seberapa besar seseorang rela berkorban demi meraihnya. Ini cerita lengkapnya. Di balik hiruk-pikuk Jakarta, terhampar sebuah kisah yang membingungkan. Kisah seorang pria yang, dalam waktu kurang dari 2 dekade, berhasil naik dari jurang kemiskinan menuju puncak kekuasaan politik. Ia adalah Sahroni. Rekaman video, yang diputar di sebuah studio yang terang benderang, menampilkan sosoknya sedang berpidato di depan kerumunan, mengenakan jas safari berwarna krem yang elegan. Anak bangsa ini memiliki potensi tak terbatas, ucapnya, asal kita mau bekerja keras dan berani bermimpi. Tepuk tangan membahana. Di layar, teks bertuliskan, Sahroni, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pengusaha sukses. Namun, di setiap kisah sukses, ada jejak yang terlupakan. Jejak yang, jika diselidiki, akan mengungkap alur cerita yang jauh lebih gelap. Sebuah kliping koran lama yang menguning dari tahun 1995 menunjukkan berita utama tentang pemogokan sopir truk tangki di pelabuhan Tanjung Priok. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengarahkan investigasi ini. Nama Sahroni muncul dalam daftar pekerja yang diwawancarai. Dia digambarkan sebagai seorang pemuda kurus dengan tatapan tajam, tanpa pekerjaan tetap, dan tinggal di sebuah rumah petak di perkampungan padat. Dia itu beda dari yang lain, kata suara seorang pria dalam rekaman audio yang buram, yang diidentifikasi sebagai mantan rekan kerja Sahroni yang meminta identitasnya dirahasiakan. Semua dari kami hanya ingin upah lebih, tapi Roni, dia ingin lebih dari itu. Dia selalu bertanya tentang orang-orang di atas, siapa pemiliknya, bagaimana mereka mengelola bisnis ini. Suara itu terhenti sesaat, lalu melanjutkan, dia tidak pernah takut pada pekerjaan kotor. Tentu saja, pekerjaan kotor adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Pada titik ini, Sahroni adalah salah satu dari jutaan pemuda yang berjuang di jalanan ibu kota. Catatan kepolisian lama menunjukkan serangkaian insiden kecil di sekitar pelabuhan. Peledakan truk tangki yang misterius, kehilangan jerigen bahan bakar dalam jumlah besar, yang tidak pernah terpecahkan. Meskipun tidak ada nama Sahroni yang secara langsung tertera dalam laporan-laporan ini, lokasi dan waktu kejadian bertepatan dengan masa ia bekerja serabutan di area itu. Sebuah foto yang diambil dari laporan perusahaan menunjukkan seorang pemuda, dipastikan Sahroni, berdiri di samping sebuah truk tangki berkarat. Di belakangnya, tampak seorang pria parubaya dengan seragam militer. Wajahnya tidak terlalu jelas. Namun, data yang didapat dari catatan keuangan perusahaan fiktif di masa itu menunjukkan nama Jenderal Hidayat. Ini adalah hubungan yang dimulai dengan bisnis, tapi akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih intim dan berbahaya. Hubungan yang akan mengubah nasib Sahroni selamanya. Pertemuan pertama mereka tidak tercatat dalam dokumen publik, melainkan tersembunyi dalam bayang-bayang. Sebuah rekaman CCTV dari sebuah gudang di pelabuhan menunjukkan seorang pemuda berbincang dengan Jenderal Hidayat. Dalam rekaman itu, Sahroni tidak menunjukkan rasa takut, melainkan keyakinan. Ia seperti menawarkan sesuatu. Jenderal Hidayat, seorang pria yang telah terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan, tampak tertarik. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Narasi investigasi ini kemudian kembali ke masa kini. Keberuntungan Sahroni datang dari satu tempat, sebuah perusahaan penyelundupan bahan bakar milik seorang jenderal militer, narator menyimpulkan. Fakta ini, yang begitu kontras dengan citra publik Sahroni, meninggalkan satu pertanyaan penting.
bagaimana seorang sopir bisa masuk ke lingkaran kekuasaan itu? Pertemuan di gudang itu bukanlah sebuah wawancara, melainkan sebuah negosiasi. Sahroni, seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, menawarkan sesuatu yang berharga, kesetiaan yang mutlak, kecerdasan jalanan yang tak bisa dibeli, dan yang terpenting, keberanian untuk melakukan pekerjaan yang bahkan orang paling berani sekalipun tak mau sentuh. Sebagai gantinya, ia meminta sebuah jalan keluar dari kehidupan yang suram. Jenderal Hidayat, yang terbiasa mengendalikan orang-orangnya dengan uang, melihat potensi yang lebih besar. Ia melihat seorang pion yang sempurna, sebuah catur yang bisa ia gerakkan untuk membersihkan jejaknya. Narasi investigasi menelusuri jejak digital. Data perusahaan yang diretas menunjukkan Sahroni tidak lagi mengangkut bahan bakar, tetapi mengelola operasional logistik yang rumit dan mendistribusikan aset-aset ilegal yang disamarkan. Dari gudang-gudang gelap, ia bergerak ke kantor-kantor kecil yang rapi, dan akhirnya, ke lobi gedung perkantoran mewah. Rekan-rekan kerja di masa lalunya tidak mengenalinya lagi. Ia bukan lagi sopir yang bermandikan keringat dan oli, melainkan seorang eksekutif muda yang mengenakan kemeja rapi dan jam tangan mahal. Dia adalah tangan kanan jenderal. Hubungan mereka menguat. Dari seorang atasan dan bawahan, dinamika itu perlahan berubah menjadi hubungan ayah dan anak yang terdistorsi. Jenderal Hidayat mengajarkan Sahroni cara berpakaian, cara berbicara dengan orang-orang berkuasa, dan yang paling penting, cara menutupi jejak kejahatan. Sahroni, yang haus akan pengetahuan dan kekuasaan, menyerap semua pelajaran itu dengan cepat. Jenderal Hidayat, yang tidak memiliki anak laki-laki, melihat Sahroni sebagai pewaris yang ideal untuk kerajaan gelapnya. Ia ingin memastikan bahwa setelah ia pensiun, ada seseorang yang mampu menjaga kerajaan tersebut tetap utuh. Dan untuk mengikat Sahroni lebih erat, Jenderal Hidayat menjodohkan putrinya, Dewi, dengan Sahroni. Sebuah rekaman video pernikahan yang ditemukan dari arsip keluarga menunjukkan sebuah perayaan mewah, namun ekspresi wajah pengantin pria dan wanita bercerita sebaliknya. Sahroni tersenyum, tapi matanya dingin dan kosong. Dewi, mengenakan kebaya encim merah marun, tampak pucat dan hampa. Ia tidak pernah sekalipun menatap Sahroni, seolah-olah ia adalah orang asing yang baru ia temui. Rekaman ini bukan perayaan cinta, melainkan sebuah kesepakatan bisnis yang melibatkan nyawa dan perasaan. Melalui sebuah sambungan video call yang terlihat buram dan privat, Dewi memberikan kesaksiannya. Ia duduk di sebuah ruangan yang sunyi, mengenakan pakaian sederhana, terlihat jauh lebih tenang dari dirinya di masa lalu. Ayah saya. Dia selalu melihat saya sebagai alat, katanya, suaranya pelan dan bergetar. Saya tidak pernah punya pilihan. Ketika Sahroni datang, saya tahu nasib saya sudah ditentukan. Ia menjelaskan bagaimana ia merasa seperti pion dalam permainan ayahnya, sebuah token yang digunakan untuk mengamankan loyalitas Sahroni. Tapi ada satu hal yang tidak mereka sadari. Lanjutnya, matanya menatap tajam ke kamera. Ayah saya memiliki kotak rahasia. Saya tidak pernah diizinkan menyentuhnya, tapi saya tahu itu ada. Saya tahu isinya bisa mengungkap segalanya. Ia memberikan petunjuk tentang lokasi kotak tersebut, sebuah detail yang tidak pernah ditemukan oleh investigator manapun. Informasi ini menjadi titik balik penting dalam investigasi, dan sebuah bahaya baru bagi Dewi. Sementara itu, tim investigasi menelusuri aliran uang Sahroni. Ribuan dokumen keuangan, catatan bank, dan akta kepemilikan properti dianalisis. Semua properti mewah, saham, dan aset yang kini dimiliki Sahroni, semuanya bermuara pada perusahaan-perusahaan fiktif yang terdaftar atas nama orang lain. Semua benang merah itu, pada akhirnya, membawa kembali ke satu sumber, sebuah jaringan perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh Jenderal Hidayat. Tepat saat investigasi mulai mendekati titik kritis, Jenderal Hidayat jatuh sakit. Sebuah penyakit misterius yang menyerangnya secara tiba-tiba. Sahroni, yang selalu ada di sampingnya, terlihat seperti menantu yang setia. Rekaman CCTV rumah sakit menunjukkan ia selalu menemani sang jenderal, seolah-olah tidak ada yang lain yang penting di dunia ini. Tapi hanya ada satu hal yang ia tunggu. Kematian Jenderal Hidayat. Dengan meninggalnya sang jenderal, Sahroni tidak lagi punya atasan. Ia mewarisi kekuasaan, dan ambisinya tak lagi bisa dikendalikan.
Kematian Jenderal Hidayat meninggalkan lubang kekuasaan yang segera diisi oleh Sahroni. Tanpa mentor sekaligus majikan, ia kini bebas dari segala kendali. Dokumen-dokumen investigasi menunjukkan bahwa hanya dalam waktu 2 bulan setelah pemakaman, Sahroni mulai mengambil langkah-langkah agresif untuk mengonsolidasikan kekuasaannya. Dia memecat para manajer kepercayaan Jenderal Hidayat dan menggantinya dengan orang-orang pilihannya sendiri. Perusahaan-perusahaan fiktif mulai beralih kepemilikan. Setiap transaksi dicatat secara teliti, menunjukkan sebuah proses pembersihan yang sistematis. Sahroni bukan hanya mewarisi, ia mengambil alih secara total. Namun, pengkhianatan terbesarnya tidak terjadi di dunia bisnis, melainkan di ranah personal. Sebuah surat pemberitahuan dari Pengadilan Agama, yang ditemukan dalam arsip digital yang bocor, menunjukkan tanggal perceraian Sahroni dan Dewi. Tanggal itu hanya berjarak 40 hari dari kematian Jenderal Hidayat. Di mata hukum, pernikahan itu berakhir dengan kesepakatan bersama. Namun, dalam kesaksiannya, Dewi menceritakan versi yang jauh lebih kejam. Dia datang ke saya, bukan sebagai suami, tapi sebagai orang asing, kata Dewi dalam rekaman wawancara. Dia bilang, tugasmu sudah selesai, Dewi. Kamu adalah bagian dari warisan yang tidak aku butuhkan. Tangisnya pecah. Saya tahu dia tidak pernah mencintai saya. Tapi saya tidak menyangka dia akan mencampakkan saya begitu saja. Setelah semua yang kami lalui, setelah ayah saya pergi. Dalam kesaksian yang penuh emosi itu, Dewi memberikan petunjuk krusial. Sebuah detail yang terabaikan oleh tim investigasi selama ini. Ayah saya selalu mengatakan bahwa dia memiliki kotak rahasia. Ujarnya. Sebuah kotak yang berisi bukti kejahatan yang dapat menghancurkan kerajaan yang ia bangun. Dia bilang itu adalah satu-satunya jaminan hidupnya jika sesuatu terjadi padanya. Dewi ingat dengan jelas lokasi kotak itu. Sebuah lemari buku tersembunyi di ruang kerja pribadi ayahnya yang kini telah disegel. Ia yakin Sahroni tidak mengetahui keberadaannya. Tim investigasi langsung bergerak. Dengan bantuan sumber anonim, mereka berhasil mendapatkan izin untuk mengakses ruangan itu, yang ironisnya kini menjadi milik Sahroni. Di balik deretan buku tua, sebuah kotak besi kecil ditemukan. Di dalamnya terdapat buku besar yang merinci transaksi-transaksi gelap Jenderal Hidayat selama 20 tahun terakhir, termasuk nama-nama pejabat tinggi, militer, dan pengusaha yang terlibat. Ada juga beberapa kaset rekaman suara dan beberapa surat tulisan tangan Jenderal Hidayat. Satu persatu, isi kotak itu diperdengarkan. Ada rekaman suara Jenderal Hidayat yang sedang berargumen dengan rekan-rekannya, mengungkapkan kecemasannya bahwa Sahroni terlalu ambisius dan mungkin tidak bisa dikendalikan. Dia seperti ular, ujar Jenderal Hidayat dalam rekaman itu, suaranya terdengar tegang. Dia setia selama kamu memberinya makan, tapi saat mangsanya lebih besar, dia akan menggigitmu. Kekhawatiran itu menjadi nyata. Sahroni tidak hanya mewarisi kekuasaan, ia juga memusnahkan semua jejak kekuasaan lama. Namun, dia melewatkan satu hal. Dia pikir semua bukti telah ia lenyapkan, tapi ada satu orang yang masih menyimpan rahasia terdalam Jenderal Hidayat. Narasi penutup babak ini menegaskan. Seseorang yang ia kira telah ia buang. Setelah kotak rahasia Jenderal Hidayat ditemukan dan isinya terungkap, tim investigasi menghadapi tantangan terberat, mempublikasikan kebenaran itu. Sahroni, yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan figur publik terpandang, memiliki kekuatan politik dan finansial yang luar biasa. Setiap langkah yang diambil terasa seperti berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Investigasi ini, yang dimulai dengan pertanyaan sederhana, kini telah menjadi pertempuran David melawan Goliat. Namun, tim investigasi tahu bahwa kekuatan terbesar mereka bukanlah bukti-bukti yang mereka temukan, melainkan seorang saksi hidup yang berani bicara. Dewi. Sebuah pesan teks yang mencurigakan yang berhasil dipulihkan dari ponsel lamanya menunjukkan bahwa Sahroni pernah menghubunginya, mencoba menawarkan kesepakatan rahasia. Kami bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Bunyi pesan itu, ada banyak hal yang bisa saya berikan padamu. Tawaran itu, yang datang setelah bertahun-tahun ia mengabaikannya, membuktikan bahwa Sahroni merasa terancam. Ia tahu ada sesuatu yang tersembunyi, dan ia ingin mengendalikannya. Meskipun mendapat ancaman dan intimidasi, Dewi tetap teguh.
Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menceritakan lebih dalam tentang bisnis penyelundupan BBM yang dijalankan oleh ayahnya dan Sahroni. Ayah saya selalu bangga bahwa dia bisa mengelabui pemerintah, bahwa dia punya jaringannya sendiri, kata Dewi, suaranya kini terdengar lebih kuat. Tapi Sahroni, dia berbeda. Dia tidak peduli dengan siapa dia bekerja. Dia hanya ingin kekuasaan mutlak. Ia menjelaskan bagaimana ia sering melihat Sahroni bernegosiasi dengan orang-orang berkuasa, bagaimana dia mempelajari setiap kelemahan lawannya, dan bagaimana dia selalu selangkah di depan. Ketika dokumenter ini mulai ditayangkan, publik terbagi. Sebagian besar masih melihat Sahroni sebagai pahlawan dari rakyat kecil. Pendukungnya menuduh dokumenter ini sebagai kampanye hitam yang bertujuan untuk menjatuhkannya. Tim investigasi menerima ribuan ancaman, dan kantor mereka menjadi sasaran unjuk rasa. Namun, di balik layar, berita tentang penyelidikan ini mulai memicu kegelisahan. Sejumlah nama yang disebutkan dalam buku besar Jenderal Hidayat mulai menghubungi tim investigasi, menawarkan informasi rahasia dengan imbalan kekebalan hukum. Mereka mengira mereka bisa membungkam kami, kata Dewi, menatap lurus ke arah kamera pada akhir wawancaranya. Mereka mengira mereka bisa membeli setiap kebenaran. Tapi mereka salah. Ia mengambil napas dalam, wajahnya kini terlihat lega, seolah beban yang ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Saya tidak takut, lanjutnya, dengan mata berkaca-kaca. Semua orang harus tahu siapa dia sebenarnya. Pernyataan itu adalah api yang menyalakan perlawanan. Pengungkapan yang berani ini tidak hanya menguatkan posisi tim investigasi, tetapi juga menempatkan Sahroni pada posisi yang paling rentan. Ia tidak lagi bersembunyi di balik kekuasaannya. Ia kini berada di bawah sorotan tajam. Pertarungan kini berpindah ke ranah publik, dan satu-satunya hal yang bisa mengakhiri kisah ini adalah kebenaran yang akan diungkapkan di babak terakhir. Pengungkapan berani Dewi menjadi katalis yang tidak bisa lagi diabaikan. Keberaniannya memicu gelombang penyelidikan formal. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sebelumnya ragu-ragu untuk bertindak, kini mulai membuka kembali berkas-berkas lama terkait perusahaan-perusahaan fiktif yang terhubung dengan Jenderal Hidayat dan Sahroni. Media-media utama, yang awalnya bungkam, kini ramai memberitakan tentang skandal ini. Sahroni tidak lagi dilihat sebagai pahlawan, melainkan sebagai sosok yang korup. Namun, di tengah-tengah kekacauan ini, Sahroni tetap teguh pada pendiriannya. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara langsung, ia muncul di hadapan publik dengan wajah tanpa ekspresi, mengenakan jas yang sama dengan yang ia kenakan di awal cerita. Semua tuduhan ini adalah fitnah, katanya dengan suara lantang, menatap lurus ke arah kamera. Ini adalah bagian dari kampanye hitam yang terorganisir untuk menghancurkan nama baik saya dan menjegal langkah politik saya. Ia membantah setiap tuduhan dengan argumen yang disusun rapi, seolah-olah semua bukti yang disajikan adalah kebohongan. Di balik layar, tim investigasi mengumpulkan bukti-bukti terakhir mereka. Mereka menunjukkan bagaimana semua kekayaan Sahroni, mulai dari properti mewah hingga dana kampanye politiknya, berasal dari hasil penyelundupan BBM. Analis politik dan pakar hukum diwawancarai, menjelaskan bagaimana kasus ini tidak hanya tentang korupsi individu, tetapi juga tentang kegagalan sistemik yang memungkinkan orang-orang seperti Sahroni menggunakan kekuasaan untuk menghindari konsekuensi dari perbuatan mereka. Sahroni adalah produk dari sebuah sistem yang rusak, ujar seorang pakar hukum dalam kesaksiannya. Dia adalah simbol dari kekayaan yang dibangun di atas pengkhianatan, dari kekuasaan yang diperoleh tanpa integritas. Pada akhir konferensi pers, saat lampu kamera mulai meredup, sebuah momen yang tak terduga terekam. Senyum dingin Sahroni, yang selalu ia gunakan untuk menutupi niatnya, perlahan-lahan menghilang. Matanya bertemu dengan lensa kamera, dan untuk sejenak, ia terlihat seperti pemuda kurus di pelabuhan Tanjung Priok, yang matanya kosong dan penuh dengan ambisi yang tidak terkendali. Pandangan itu berlangsung sesaat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa di balik semua kekuasaan dan kekayaan itu, ia masihlah sosok yang sama, hampa dan dingin. Narasi penutup kemudian merenungkan perjalanan Sahroni. Ia berhasil mendapatkan semua yang ia inginkan, kekuasaan, kekayaan, dan status. Namun, di ujung jalan, ia sendirian. Dikhianati oleh moralnya sendiri, ia berdiri di atas puing-puing hubungannya.
Ia adalah orang yang berhasil memenangkan pertempuran, tetapi kalah dalam peperangan melawan dirinya sendiri. Kisah ini adalah pengingat bahwa kekuasaan tidak bisa membeli kedamaian. Dan bahwa kebenaran, sekuat apapun ia coba dibungkam, akan selalu menemukan jalannya, narator menyimpulkan. Akankah kekuasaan itu bertahan? Atau akankah jejak-jejak masa lalunya akhirnya menghancurkannya? Pada akhirnya, Sahroni memang berhasil mendapatkan semua yang ia inginkan. Kekuasaan, kekayaan, dan status sosial yang terhormat. Namun, ia berdiri di puncak sendirian, dikelilingi oleh puing-puing hubungannya, dikhianati oleh moralnya sendiri. Peringatan bagi kita semua bahwa ambisi yang tidak terkendali akan mengikis habis segala hal baik dalam diri kita, meninggalkan kekosongan yang tak bisa diisi oleh harta apapun. Kisah ini adalah karya fiksi yang kami tulis dengan segenap upaya agar terasa serealistis mungkin, semata-mata untuk diambil hikmah dan pelajarannya. Semoga kita semua selalu dilindungi dari godaan dunia yang fana, dan disadarkan akan hakikat kebahagiaan yang sejati. Terima kasih banyak telah menemani kami hingga akhir cerita. Jika Anda menyukai kisah seperti ini, silakan tinggalkan komentar di bawah tentang hikmah apa yang Anda dapatkan. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, serta subscribe agar kami bisa terus berkarya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.